Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 19110069, Prodi S1 Farmasi semester 2B. Sebagai anak farmasi, kita tentunya sudah mengetahui apa itu suspensi. Tetapi bagi masyarakat awam, mereka belum mengetahui apa itu suspensi. Sebagian mereka hanya mengetahui sediaan oral itu dalam bentuk tablet, kapsul, dan sirup. Umumnya yang cair kita sebut sirup, padahal sirup itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang suspensi, emulsi, dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Berikut adalah penjelasannya. Ada yang tahu nggak sih apa yang maksud dengan suspensi? Jadi, suspensi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 32, suspensi adalah yang mengandung bahan obat padat dan dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Sedangkan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ciri-ciri suspensi dibagi menjadi 6. Yang pertama, suspensi mempunyai dimensi partikel lebih dari 10⁵ cm. Yang kedua, suspensi bisa dilihat dengan mikroskop. Yang ketiga, suspensi bisa disaring dengan kertas saring. Yang keempat, suspensi tidak normal, yang maksudnya tidak dapat bertahan lama. Yang kelima, suspensi bisa gampang mengumpal. Dan yang keenam adalah suspensi tercantum kombinasi heterogen. Keuntungan dan kekurangan sediaan suspensi. Yang pertama, keuntungan. 1. Baik digunakan untuk pasien yang suka menerima tablet atau kapsul, terutama untuk anak-anak. Yang kedua, homogenitasnya tinggi. Yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Yang keempat, dapat menutupi rasa yang tidak enak atau pahit obat. Yang kelima, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Sedangkan kekurangannya: 1. Kestabilan rendah. 2. Jika membentuk cakking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. 4. Kecepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi. Yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Macam-macam sediaan suspensi berdasarkan penggunaan. Yang pertama, suspensi oral. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Dan yang keempat, suspensi optalmik. Pengertian macam-macam sediaan suspensi. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dengan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik, sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Contoh dari macam-macam suspensi. Yang pertama, suspensi oral, suspensi optalmik, dan suspensi tetes telinga. Suspensi oral. Pengertian suspensi oral menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Beberapa alasan pembuatan suspensi untuk obat peroral. 1. Ada beberapa jenis obat-obatan tertentu yang tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan, tapi stabil dalam disuspensi, sehingga dibuat suspensi oral untuk menjamin stabilitas obat.
Yang kedua, beberapa pasien atau pasien anak lebih suka obat berbentuk cair seperti sirup, suspensi, atau emulsi daripada obat berbentuk padat seperti tablet, kapsul. Dan yang ketiga, bentuk cair memudahkan pasien untuk menelan obat. Yang keempat, pemberian dosis takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk padat, terutama untuk pasien anak-anak. Yang kelima, menghilangkan atau menutupi rasa yang tidak enak atau pahit dari jenis-jenis obat tertentu, misalnya chloramphenicol yang memiliki rasa yang pahit. Menjaga stabilitas suspensi dengan cara penimbunan partikel atau memperkecil laju endap bisa terdispersi serta menjaga homogenitas dari suatu partikel. Faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan suspensi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel karena adanya daya tekan ke atas dari cairan suspensi. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak terlalu sama. Dengan demikian, adanya kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan, karena sifat bahan tersebut adalah merupakan sifat alami. Bahan pensuspensi atau suspensi agent. Ada 2, bahan pensuspensi dari alam dan bahan pensuspensi sintesis. 1. Bahan pensuspensi dari alam yang termasuk golongan gom, contohnya akasia atau pulpis gumi arabiki, kondrus, tragakan, dan algin. Yang selanjutnya golongan bukan gom, contohnya bentonit, hektorit, dan vigum. Yang kedua, bahan pensuspensi sintesis. A. Triperselulosa, contohnya metilselulosa, karboksimetilselulosa atau CMC, hidroksimetilselulosa. B. Golongan organik polimer, contohnya karbapol 934. Contoh suspensi oral. Larutan ini disebut dengan zat pendispersi, sedangkan partikel-partikel kecil ini disebut dengan zat terdispersi. Berikut ini adalah contoh pembuatan sederhana sediaan suspensi yang saya lakukan eksperimen dengan sendiri. Adalah cara pembuatan suspensi dengan cara yang sederhana. Alat yang perlu digunakan yang pertama adalah sendok, tepung beras, gelas kosong, dan air putih. Pertama-tama, masukkan 2 sendok tepung beras ke dalam gelas. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas. Masukkan secukupnya ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata atau homogen. Kemudian tunggu beberapa saat hingga mengendap. Setelah ditunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa larutan mengendap dan terpisah antara air dan tepung beras. Inilah contoh dari pembuatan sederhana sediaan suspensi. Contoh sediaan obat suspensi oral. Golongan obat antasida cair dengan contoh obat antasida doen. Selanjutnya,
golongan obat antibakteri, contohnya Miratrip, isinya sulfamethoxazole dan trimethoprim. Selanjutnya, golongan obat anthelmitik, contoh obat Combatrin, isinya pirantel pamuat yang digunakan untuk membasmi cacingan. Yang selanjutnya adalah obat antibakteri, contoh obat Mycostatin, isi nystatin. Kesimpulan dari presentasi ini adalah thank you for listening. See you next time. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.